Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, penghulu kita, pemberi syafaat kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung pelajaran yang telah lalu sampai masuk kita pada bab qasar, memperpendek salat. Sembahyang atau salat merupakan kewajiban kita, rukun Islam yang kedua. Sembahyang ini diwajibkan selama akal kita masih ada, selama roh kita masih di dalam tubuh. Maka selama itu pula sembahyang itu wajib. Baik kita dalam tidak musafir di kampung halaman atau waktu musafir dalam perjalanan, wajib tetap. Cuma di dalam perjalanan itu ada keringanan yang Allah berikan kepada kita, sehingga mempermudah kita. Jadi agama kita itu mempermudah, bukan mempersulit. Ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan gasan umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qasar ini disebabkan oleh musafir, oleh perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal azab." Artinya ujar Nabi, musafir atau perjalanan itu qit'atun minal azab, satu bagian daripada azab. Azab itu sesuatu yang tidak nyaman. Azab maksudnya inna safara la yakhlu min masyaqqatin hissiyah qatulit tariq aw ma'nawiyah kama farqatil aqarib wal ahbab. Maksudnya adalah musafir itu tidak sunyi daripada kesulitan yang secara nampak. Contohnya seperti perjalanan yang panjang, tujuan kita jauh, otomatis lawas kita di perjalanan. Aman-aman kendaraan singkal duduk, nambah motor singkal juga, tapi nambah motor kalau sandar-sandar lunjur. Jadi kada nyaman perjalanan musafir itu kada nyaman. Oleh karena itu dinamakan qit'atun minal azab, satu bagian daripada azab. Atau kesulitan secara maknawi, seperti berpisahnya dengan keluarga dan orang yang dicintainya. Berhubung ada tujuan, ada maksud,
gesan bepergian tadi, maka otomatis kita meninggalkan anak buah orang yang kita cintai, kita tinggalkan karena ada yang hendak dituju. Berpisah lawan orang yang dicintai itu salah satu yang kada nyaman. Maka disebutlah musafir itu qitatun minal azab. Dari segi zahirnya lapah, awak lapah, singkalan awak singkalan hendak bekamih kali. Amunnya di padang orang kada ada banyak langgar masjid, di padang orang banyak orang kafir, jarang ada WC guring kada tapi kalau guring mau kawan juga sedikit satu makannya itu gintailan jalan berubah. Itu kesulitan yang secara zahir. Secara maknawi tadi ia berpisah dengan keluarga, berpisah dengan orang yang kita cintai. Berat hati meninggalkan harta, duit banyak di rumah misalnya, tinggalkan musafir, khawatir kalau mau dimaling atau kebakaran nggak bisa. Nah, perasaan khawatir kita itu artinya masakkah maknawiyah, kesulitan yang secara maknawi kada kelihatan, nggak ada bentuknya, cuma perasaan di hati gitu. Boleh bagi orang yang berpergian atau musafir itu mengqashar salat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Yang asalnya 4 jadi 2. Dengan beberapa syarat. Tapi ada syaratnya. Kada sembarang musafir kita kawa maqasar. Musafir yang mana yang boleh kita maqasar? Nah, ada syarat-syaratnya. Satu, syarat musafir yang boleh kita mengqashar sembahyang itu adalah tempat yang akan dituju sampai jarak 80 kilo 640 meter. 80 kilo 640 meter. Menurut pendapat yang disahkan oleh Syekh Ibnu Abdul Bar. Dan ada lagi pendapat bahwa jarak qasar itu 90 km. Ini mafhum daripada kalam Ali Asyubramalisi. Dan ada lagi pendapat bahwa jaraknya 81 km. Ini pendapat Syekh Dr. Mustafa Dibulbuga di dalam kitabnya At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib. Jadi para ulama berbeda pendapat menentukan jarak qasar itu berapa. Ada yang mengatakan 80 kilo lewat 640, ada yang 90 kilo, ada yang 81. Jadi terserah kita aja nak milih yang mana. Ada imamnya tuh, ada aja yang membolehkan hendak yang 10 kilo itu lebih apik. Kenapa? Banyak itu otomatis sudah masuk. Orang yang ambil apik hendaknya mengambil paling banyak jaraknya itu. Yang paling banyak di sini 90 kilo. Ambil 90 kilo. Nyata sudah kada bahayaan lagi. Sampai ke kada ya, sampai ke ada ambil 90 kilo, nyata sudah sampai 90 kilo mulai rumah kita sampai tujuan.
Dan mengkasarnya itu boleh belum sampai tujuan boleh sudah mengkasar. Yang maksud tujuan itu jarak tempuh perjalanan berapa kilo. Nah, maka selama dalam perjalanan itu kita boleh mengkasar. Kadang mesti sampai sana hanya mengkasar boleh. Mulai kita berjalan melewati batas kampung boleh sudah mengkasar. Meskipun kada jauh belum pada rumah. Nah, itu. Ada kena penjelasannya. Yang kedua, perjalanannya tidak maksiat. Perjalanannya tidak maksiat. Bila maksiat kedahwa kita mengkasar. Meskipun jaraknya lebih pada 90 km, 90 kilo, tetap kada awal mengkasar. Kenapa? Karena tujuannya maksiat. Perjalanannya tidak maksiat. Dan ini ada pembagian-pembagiannya. Yang pertama, asin bis safar wa huwa allazi ansa'a safarahu min ajril maksiat. Yang pertama, musafirnya asin bis safar, bermaksiat dengan musafirnya, yaitu orang yang memulai perjalanannya tujuannya hendak maksiat. Mulai rumah sudah tujuan hendak maksiat. Maka seberapapun jauhnya perjalanan 90 kilo, 1000 kilo, tetap kada boleh mengkasar. Hukmuhu la yajuzul qasru, tidak boleh baginya mengkasar illa kecuali idza taba wa baqiya min safarihi aqsaru min marhalatain. Kecuali dalam perjalanannya taubat sampai terjadi hendak maksiat di dalam perjalanan, taubat di tengah jalan dan tersisa daripada perjalanannya itu lebih daripada 2 marhalah. Dua marhalah itu 82 kilo kurang lebih. Artinya perjalanannya itu harus lebih pada 82 kilo. Yang kedua, asin fis safar, orang yang bermaksiat pada di perjalanan. Mulai rumahnya kada hendak maksiat, tapi di perjalanan tetamu maksiat, lalu singgah tempat. Nah, maksiat di perjalanan. Hukmuhu, hukumnya yajuzu lahul qasru, boleh dia mengkasar. Tagawi maksiat di tengah perjalanan, niat awal kada ada maksiat hendak, cuma pas di perjalanan tetamu maksiat 4, nah maka dia itu boleh aja mengkasar. Yang ketiga, asin bis safar, ini adalah orang yang memulai musafir niat hendak maksiat dan di perjalanan pun menggawe maksiat. Hukmuhu, hukumnya la yajuzu lahul qasru, kada boleh mengkasar illa kecuali iza taba, bila dia taubat, fayaksuru sawaun, maka dia mengkasar sama ada abaqiya min safarihi aksaru min marhalatain am aqalla, atau tidak.
Yang ketiga, orang yang memulai musafirnya fi mubahin, pada tujuannya yang mubah, hendak berdagang, tujuan hendak tolak tadi. Summa qalabahu, kemudian dia balik itu niat, waja'alahu lil ma'siyah fi asna'i safarihi, dan dia jadikan itu niat musafir tadi untuk maksiat pada pertengahan perjalanannya, maka hukumnya kada boleh mengkasar bagi dia, kecuali apabila tobat maka boleh dia mengkasar, sama adanya perjalanannya itu tersisa 2 marhalah atau kada. Ini tanyaman sedikit di benar pertama. Amun yang pertama tadi, memulai musafir itu dasar asli hendak maksiat. Amunnya taubat juga di perjalanan, maka perjalanannya itu harus tersisa 82 kilo. Amun yang ketiga ini tolak musafir, tujuannya kada maksiat, tapi waktu di pertengahan berubah hatinya jadi hendak maksiat. Misalnya hendak ke Banjar, bertukar barang, pas di tengah jalan taubah hati hendak ke HBI, ke diskotek. Nah, apabila dia taubat boleh mengkasar, punya kada boleh. Itu. Jadi 3 macam tentang perjalanan yang tujuannya maksiat tadi. Yang ketiga, syaratnya adalah mengetahui bolehnya kasar. Ini untungnya orang yang berilmu, ini untungnya orang yang menuntut ilmu, tahu dihukum, hukum musafir boleh kada makasar atau kada. Amunnya orang yang kada menuntut ilmu, ada tahu orang makasar umpat juga makasar, padahal seorang pada tahu ilmunya. Nah, itu kada sah mengkasarnya. Itu turutan udah boleh. Orang mengkasar itu harus tahu bahwa boleh mengkasar itu. Yang keempat, niat kasar itu di waktu takbiratul ihram. Di waktu takbiratul ihram. Ada boleh di lain tempat, amun menjamak itu boleh aja di pertengahan sembahyang atau di akhir sembahyang niat menjamak. Tapi amun niat mengkasar itu harus di awal sembahyang, waktu di takbiratul ihram tadi. Yang kelima, yang dikasar itu hanya sembahyang yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Maghrib tetap 3, ada boleh 2. Subuh tetap 2, ada boleh 1 rakaat aja. Yang boleh dikasar cuma yang 4 rakaat. Yang keenam, berkekalan perjalanannya sampai sempurna sembahyang. Artinya waktu inya sembahyang mengkasar 2 rakaat. Waktu sembahyang itu di hatinya tuh kada niat hendak mukim, hendak bagana di tempat itu. Amun di dalam hati ada niat hendak bagana di tempat itu, maka ini harus menyempurnakan sembahyangnya jadi 4 rakaat. Misalnya orang mengkasar 2 rakaat, 1 rakaat sudah. Lalu di pertengahan sembahyang ujarnya, aku hendak bagana di sini nyaman di sini, ada gawian misalnya, beniatnya hendak bagana di sini, maka sembahyangnya itu harus 4 rakaat. Kada jadi 2, ada boleh 2. Karena kada berkekalan perjalanannya sampai sempurna sembahyang.
Yang ketujuh, tidak mengikut orang yang sembahyang tamam. Sembahyang tamam, sembahyang yang 4 rakaat. Jadi waktu kita musafir itu jangan hendak orang yang sembahyang tamam, orang yang sempurna. Misalnya kita dalam perjalanan singgah dilanggar orang sembahyangan 4, kita situ nggak boleh. Kecuali kita maulah jamaah bahasa nang hubungan nang musafirnya itu kumpulan sembahyang kasar boleh. Tapi amun mau pati orang nang sembahyang tamam itu kada boleh. Yang kedelapan, menuju tempat yang maklum, maka tidak boleh kasar bagi orang yang menuju tempat yang bukan maklum, seperti orang mengembara tanpa ada arah tujuan tertentu. Jadi orang musafir nang tahu tujuannya kemana. Misalnya hendak ke Banjar, ada tujuannya Banjar. Amun musafir kada ada tujuan, hendak kemana aja orang? Oh, kemana berarti sampai berjalan. Nah, itu kada sah makasarnya. Karena tujuannya kada jelas, kada maklum, kada diketahui. Yang kesembilan, bahwa kepergiannya itu untuk gharadun sahih, tujuan yang sahih, seperti berziarah, ziarah keluarga nang jauh-jauh, atau menziarahi kubur para aulia Allah, menziarahi para wali-wali Allah, atau berdagang, pelebuh ke Banjar mengambil barang, atau berhaji umrah, sama menuntut ilmu agama, menuntut ilmu ke Tarim misalnya, kemana ke Jawa menuntut ilmu dan lain-lain. Maka tidak boleh kasar bagi orang yang bepergian dengan tujuan semata-mata melihat kota atau negeri orang. Jadi kada sah makasar bagi orang yang tujuannya musafir itu hendak melihat kampung orang atau hendak hiburan. Misalnya hendak ke pantai, hendak berdamian menaham, makanya kada boleh makasar. Hendak melihat kampung orang kada boleh juga. Karena itu tidak dinamakan gharadun sahih, tujuan yang sahih. Jadi apabila kita hendak musafir nang tujuannya itu hendak melihat kampung orang atau hendak liburan tamasya ke pantai misalnya, maka gabung niatnya, jangan hanya itu saja, tapi buati hendak salajul ziarah, itu hendak ziarah, sisanya nyar ke pantai tadi, atau hendak melihat kampung orang. Bila niatnya itu saja, kalau ditambahi dengan niat yang gharadun sahih, maka kada boleh mengkasar. Yang ke-10, kasar itu diperbuat setelah melewati batas tempat permukiman. Batas tempat permukiman kampung kita, bila ada batasnya, bila melewat batas itu kita boleh sudah mengkasar. Atau kampung kada ada batas, cuma bila habis bangunan terlewati sawang, nah imbah sawang itu kita boleh sudah mengkasar. Yang ke-11, menghindari sesuatu yang menafikan niat kasar di dalam sembahyang. Contohnya yang menafikan niat kasar itu seperti taraddud, ragu-ragu di dalam sembahyang, adakah tadinya berniat kasar atau tidak. Ragu-ragu pas datang sembahyang,
Aku tadi niatnya niat kasar kah, niat tamam kah? Ragu-ragu, maka bila terjadi hal yang demikian, maka wajib menyempurnakan salatnya 4 rakaat. Atau waktu sembahyang berniat hendak mukim di situ, maka kada boleh juga. Maka wajib menyempurnakan sembahyangnya 4 rakaat. Lapas-lapas niat kasar. 1. Lafaznya usalli fardhu zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati aku sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kada dibuat mengkasarnya, cuma bepadah 2 rakaat. Kan yang semestinya zuhur 4 rakaat. Ada ini niatnya usalli fardhu zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Atau niat yang kedua usalli fardhu zuhri maqsuratan lillahi ta'ala. Dalam hati aku sembahyang fardhu zuhur yang dikasar karena Allah Ta'ala. Dan kiaskan seperti ini akan sembahyang yang lain. Jadi ada 2 niatnya. Ada usalli fardhu zuhri rak'ataini atau usalli fardhu zuhri maqsuratan lillahi ta'ala. Terserah aja memilih mana nang nyaman. Menjamak salat, menggabungnya. Di antara kemudahan yang Allah berikan juga gasan orang yang musafir itu adalah jamak, menjamak sembahyang, menggabung 2 sembahyang di dalam satu waktu. Zuhur gabung lawan asar, maghrib gabung lawan isya. Subuh itu ada boleh menjadi jamak. Sebuting subuh aja pada boleh lawan zuhur bergabung pada boleh. Bagi orang yang musafir yang sampai jarak kasar 90 kilo tadi, boleh baginya menjamak sembahyang zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Seperti hukum salat zuhur, salat Jumat, maka boleh menjamak Jumat dengan asar secara jamak takdim. Jamak itu terbagi 2. Ada jamak takdim, yaitu memperbuat zuhur dan asar di waktu zuhur dan memperbuat maghrib dan isya di waktu maghrib. Berdahulu isya kan seharusnya tadi, karena kita jamak dengan jamak takdim, maka isya berdahulu ke waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir, yaitu memperbuat zuhur dan asar di waktu asar dan memperbuat maghrib dan isya di waktu isya. Keduanya masing-masing punya syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syaratnya jamak takdim, ada syarat-syaratnya jamak takhir pun ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat jamak takdim: 1. Tertib, yakni mendahulukan zuhur atas asar dan mendahulukan maghrib atas isya. Bila kita menjamak takdim, maka dahulukan zuhur daripada asar, dahulukan maghrib daripada isya. Yang kedua, niat jamak pada sembahyang pertama pada waktu takbiratul ihram. Dan boleh juga niat jamak itu di pertengahan sembahyang pertama, seperti diniatkan usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Ini yang diniat di takbiratul ihram.
Aku sembahyang fardu zuhur digabung dengan asar karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, mualat berturut-turut antara sembahyang pertama dan yang kedua, tetapi tidak mudarat dipisah antara keduanya dengan iqamah atau dengan wudu. Sembahyangnya harus berurutan. Imba tuntung maghrib sambung langsung isya. Jangan makan atau berjalan kemana pulang hajar isya, nah itu kada awal lagi. Syaratnya mualat. Yang keempat, berkekalan saparnya atau musafirnya sampai takbiratul ihram sembahyang kedua. Artinya berkekalan musafir itu niat di dalam hati, kada ada niat hendak mukim. Niat itu harus musafir seterusnya sampai tuntung. Bila kita niat mukim di pertengahan antara dua sembahyang yang kita jamak, maka kada boleh lagi kita menjamak. Jadi kalau berniat mukim di tengah-tengah sembahyang kedua, maka tidaklah mudarat. Akan tetapi bila berniat mukim sebelum sembahyang kedua, maka yang demikian itu mudarat. Artinya tidak boleh lagi menjamak dengan sembahyang pertama. Syarat-syarat jamak takhir. 1. Niat jamak pada waktu yang pertama, seperti yang diniatkan, nawaitu ta'khir az-zuhri ila al-asri li ajma'a bainahuma. Artinya aku berniat mendudukkan zuhur ke waktu asar agar aku jamak keduanya. Nawaitu ta'khir al-maghrib ila al-isya li ajma'a bainahuma, dan aku berniat mendudukkan maghrib ke waktu isya agar aku gabung keduanya. Itu dalam bahasa Arab, bahasa kita boleh aja juga. Dalam hati, waktu dalam perjalanan masuk sudah waktu maghrib, dalam hati sampai aku berniat menggawe maghrib ini di waktu isya. Sah aja juga. Yang kedua, berkekalan seperti saparnya sampai sempurna sembahyang yang kedua. Kalau berniat mukim di tengah-tengah sembahyang kedua, maka sembahyang yang pertama itu jatuh qadaan. Perhatian, tidak wajib pada jamak takhir itu tertib antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isya, dan tidak wajib pula mualat antara keduanya, dan tidak wajib niat jamak pada sembahyang pertama, tetapi sunat yang demikian itu. Perlu diketahui sebagaimana telah lewat bahwa boleh menjamak antara dua sembahyang seperti zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Cara demikian sama ada kedua sembahyang itu dikerjakan secara tamam atau dikasar keduanya, atau salah satunya tamam, satunya lagi dikasar. Jadi menjamak itu kada mesti harus sembahyang tamam 4-4 atau sembahyang kasar 2-2. Bisa aja sabutingnya dikasar, sabutingnya tamam, atau kasar keduanya 2-2. Nah itu kada mesti harus sama antara dua sembahyang tadi. Kemudian salat berjamaah, insyaallah bulan yang akan datang. Jadi kesimpulannya bahwa bagaimanapun keadaan kita, waktu mukim kah, musafir kah, tetap wajib sembahyang. Ada istilah parai sembahyang. Gering kah, tetap wajib sembahyang. Apalagi biasa lismaan
atau betukang boleh sembahyang luput. Karena orang nang garing nang banget garing nang kada kau bergerak lagi ayo disuruh sembahyang, apalagi orang nang gagahnya kada kawan nang sempurna, ada cara-caranya nang gesan nang kada sempurna. Intinya selama akal kita masih ada, selama roh kita masih di dalam badan, sembahyang itu wajib dikerjakan. Dan kewajiban bagi orang tua, bagi kuitan menyuruh anak sembahyang. Mulai lagi halus disuruh untuk menyuruh anak sembahyang. Wassalamu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.